Jumpa kembali di kanal YouTube Omak Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu buah topik bahasan yang cukup fenomenal dengan sebuah topik kolektor bertanya untuk berkonsultasi, mereka harus bayar berapa? Pada kesempatan kali ini saya akan memperdengarkan sebuah testimoni. Testimoni bahwa saya tidak pernah berhutang di sebuah bank swasta CTBC ya kalau nggak salah ya. Tapi kolektor CTBC ini geram dengan para mentor Omah Solusi Indonesia, di mana telah mementoring para debitur yang saat ini sedang menunggak hutang kartu kredit atau KTA. Dan ketika para debitur yang saat itu sedang menunggak hutang kartu kredit atau KTA ini di pressure, mereka debitur-debitur itu sudah tidak lagi takut, sudah tidak lagi stres, tidak lagi depresi, bahkan bisa membuat para kolektor, entah itu debt call, kolektor yang mendatangi ketika melakukan penagihan, ataupun desk call, kolektor yang melakukan telepon ketika melakukan penagihan. Dan di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya juga akan sertakan satu buah chat, serangkaian chat dari Desko Bank BNI dan satu buah voice record dari Desko Bank UOB, dan yang terakhir adalah dua voice record kolektor segerombolan oknum kolektor Desko mau berkonsultasi, minta wejangan, minta masukan pada saya, dan ternyata tidak hanya dengan saya saja. Beberapa menit kemudian, oknum kolektor yang sama ini juga menelpon Omah Solusi Indonesia Jakarta Timur. Beliau dengan Pak Albert, dan nomornya adalah sama. Dan itulah yang menjadikan kami para mentor Omah Solusi Indonesia berbangga hati. Oleh karena itu, kalau para kolektor saja ingin berkonsultasi, ingin bergabung, dan saya mengatakan, wani piro kamu ingin berkonsultasi dengan kami? Dan video yang saat ini sedang Anda lihat itu lebih tepat kalau judulnya adalah kolektor bertanya untuk berkonsultasi, mereka harus bayar berapa, ini ditambahi dengan wani piro kolektor mau membayar kami. Karena kami ini adalah sebuah komunitas yang tulus ikhlas, tanpa melakukan pungutan biaya untuk konsultasi bagi debitur yang saat ini sedang macet, dengan sebuah alasan
sebuah realita yang harus kami perangi agar tidak ada orang yang mengakhiri hidup akibat depresi, akibat ditekan oleh para kolektor seperti yang terjadi guru SD sekeluarga ditemukan tewas diduga akibat terlilit hutang di Jakarta. Satu keluarga terdiri dari ayah yang seorang guru SD, istri dan seorang anak ditemukan tewas diduga bunuh diri di kamar rumahnya di Gang Sunan Bonang, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Malang. Sorry, bukan di Jakarta, tapi di Malang. Sang ayah meninggalkan pesan pilu di kaca rias yang ditulis dengan spidol hitam sebelum bunuh diri. Ketiga korban yang ditemukan tewas di salah satu kamar rumah berinisial WE, 44 tahun, sang ayah, kemudian istrinya berinisial SU, 40 tahun. Tadi yang pertama, seorang ayah tadi berinisial WE itu 44 tahun, dan SU istrinya 40 tahun, dan putrinya berinisial RY 13 tahun yang masih duduk di kelas 7 SMP. Sehari-hari WE berprofesi sebagai seorang guru, sedangkan istrinya berjualan kue. Pada bagian kaca rias di kamar tempat ketiganya ditemukan, polisi menemukan sebuah pesan yang diduga ditulis oleh WE. Pesan ini ditujukan kepada anak mereka yang berinisial AKE, 13 tahun, yang merupakan saudara kembar RY. Sangat mengenaskan, dan saya sebagai founder Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation senantiasa sepakat bahwa hutang harus bayar. Akan tetapi ketika memang kondisi tidak memungkinkan, inilah yang kami perangi. Inilah yang kami akan mereformasi. Inilah yang kami akan mengajak semua debitur yang terlilit hutang, baik hutang kartu kredit atau KTA khususnya, ketika Anda terjerat hutang dan Anda dipressure oleh kolektor, jangan pernah memilih untuk menyerah, apalagi melakukan tindakan bunuh diri. Sebelum saya melanjutkan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya memanjatkan doa kepada ketiga almarhum tadi. Semoga mereka dapat beristirahat dengan tenang. Dan bagi para kolektor, entah itu produk hutang kartu kredit, entah itu hutang produk KTA, entah itu produk hutang pinjol, yang telah melakukan pressure yang dahsyat terhadap sekeluarga yang saat ini memutuskan untuk mengakhiri hidup. Renungkanlah bahwa tindakan Anda ini sudah sangat-sangat
tidak terpuji sudah sangat-sangat membuat orang menjadi resah. Dan ketika keresahan tersebut tidak dapat dinetralisir oleh seorang yang bisa mengayomi, seorang yang bisa mementoring bahwa kondisi yang saat ini terjadi sedang baik-baik saja, dan akhirnya mereka melakukan sebuah tindak bunuh diri karena adanya teror, bully, pembodohan masyarakat yang membuat mereka tidak bisa mengekspresikan depresi mereka menjadi sebuah action. Itu sangatlah disayangkan. Dan semoga pihak OJK, pihak Bank Indonesia, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menindak tegas semua bentuk penagihan yang dilakukan oleh kolektor, yang idealnya adalah hanya reminder, bukan untuk membuli, mempremanisme, membodohi masyarakat, mengancam, yang mengakibatkan sebuah tindakan nekat bagi orang yang tidak mengerti produk-produk hutang yang telah mereka tawari. Mereka pasti ditawari, entah itu tergiur dari iklan-iklan yang ada. Dan setiap kali ada gagalnya pembayaran hutang, yang senantiasa ditekankan oleh para kolektor adalah yang penghutang. Padahal dikarenakan kondisi finansial yang saat ini sedang memburuk, mereka ini selalu termakan oleh promosi-promosi produk hutang tadi. Saya sangat sedih ketika membuka YouTube, membuka Instagram, atau membuka sosial media lainnya, main game sekalipun, itu senantiasa ada iklan yang bersifat menjerumuskan, mengatakan kalau tidak punya uang, pinjam saja sebuah platform. Kalau tidak bisa bayar, bisa diatur pembayarannya dengan semurah mungkin dan semudah mungkin. Tapi tidak pernah dicantumkan, tidak pernah dijelaskan bahwa kalau saat itu terjadi gagal bayar, mereka akan diteror mati-matian. Rasa peri kemanusiaan yang ada melekat pada penghutang diabaikan, bahkan cenderung penagihannya secara biadab. Mari, saya berharap video-video Omah Solusi Indonesia, video-video Omah Solusi Indonesia Foundation, video-video Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, video-video Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, video-video Omah Solusi Indonesia Jakarta Barat untuk di-share kepada seluruh kolega, seluruh saudara, kerabat, handetolan, sahabat, teman kerja, ke grup-grup WhatsApp, agar supaya barangkali ada orang yang berkesukaran dalam menyelesaikan hutang kartu kredit, dan mayoritas orang-orang yang sedang
berkesukaran membayar hutang kartu kredit atau KTA ataupun pinjol sekalipun. Biasanya mereka introvert, menutup diri. Dan ketika mereka sudah tidak kuat untuk mengatasi tekanan-tekanan yang setiap saat, setiap waktu, tata cara pelakukan penagihan dari pihak kolektor yang tidak manusiawi ini dilakukan terus. Seringkali mereka berbuat salah jalan. Ada yang malah mungkin menjadi merugikan perusahaan yang dia bekerja, manipulasi data, atau penggelapan, atau pencurian, atau membuat gali lubang tutup lubang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di video di Omah Solusi Indonesia. Atau bahkan ada yang menjadi begal, menjadi jambret, mencuri sebuah toko karena tujuannya untuk melakukan bayar hutang akibat tekanan-tekanan dari para kolektor. Tidak jarang kolektor malah mengajarkan untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, dan itu hanya untuk egoistis mereka sendiri, agar mereka bisa membujuk, merayu, sehingga debiturnya mendapatkan dana dari dana yang tidak benar, dan akhirnya mereka mendapatkan komisi dan gaji, dan tidak memikirkan efek-efek karambol yang telah dilakukan oleh debitur yang tadinya dibujuk, dirayu untuk melakukan hal-hal yang salah. Bergabunglah di keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Setiap kali Anda membutuhkan konsultasi, setiap kali Anda membutuhkan mentoring dari kami akan berikan secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya. Bahkan kami mementoring dengan tulus ikhlas. Ketika sebuah tindak penagihan menjadi sebuah tindak pidana, kami akan backup mentoring Anda untuk menuju ke laporan kepolisian, hingga para oknum kolektor tadi jera. Baik, saya akan mensetelkan dulu karena saya tidak mau menyimpan file-file yang memenuhi handphone saya. Ini adalah penelponan dari Bank UOB. Tanggalnya adalah tanggal 12 Desember dari nomor 0889 78903011 menelpon jam 10:51 WIB tanggal 12 bulan 12 dan mengaku mewakili dari Bank UOB. Selamat mendengarkan. Halo. Halo, selamat pagi dengan Bapak Hani. Ya, Bapak Hani, mohon maaf mengganggu, Pak.
ajukan. Karena masih deadlock ya, saya memang saat ini tidak ingin untuk memikirkan dulu. Karena niat baik saya sudah tidak disambut oleh UOB. Mungkin tidak memenuhi dengan ketentuan UOB, Pak. Nah, kalau tidak memenuhi ketentuan dengan UOB itu artinya sudah semampu saya dulu sementara. Karena saat itu kan sudah disebutkan saya dipaksa untuk menyebutkan nilai nominal untuk diajukan ke pimpinan. Tapi kenyataannya dengan saya mengajukan, dengan saya memenuhi spot dokumen yang ada, tidak untuk malah dipenuhi, tapi malah untuk bully. Jadi saya tidak ada kelanjutan untuk hal ini. Oh gitu. Jadi nanti kalau Bapak mau bayar, boleh konfirmasi ke call center aja ya, Pak? Oh, saya sudah komitmen ke situ. Kalau sudah mau bayar, saya mau ke call center atau ke bank UOB terdekat di Solo. Boleh. Datang aja ya, Pak ya. Kalau Baik. tunggu di tiket kayak ini, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Yang Sopan, orang yang bernama Susi sopan karena dia sudah tahu bahwa debitur yang saat ini sedang macet menguasai teknik berkomunikasi dan menguasai melek hukum, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal pressure ataupun bully. Dan satu lagi saya katakan bahwa menemui kolektor lapangan debt call yang datang, mengangkat telepon desk call kolektor yang melakukan penagihan melalui telepon, itu tidak ada yang Anda perlu khawatirkan. Rajin-rajinlah Anda untuk mengikuti video-video kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Di sana sudah banyak sekali contoh-contoh dialog, cara jawab. Bahkan Anda bisa menghubungi 2 mentor yang masih tersisa dan sampai hari ini belum mempunyai kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya dan Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi. Saya akan membacakan satu chat dan nanti akan saya tempel di akun Instagram OSI Catatan Kehidupan. Pengirimnya chat ada namanya Ria Amelia Ambarawati. Gambarnya adalah seorang wanita berfoto selfie menggunakan nomor plus 628200949349381. Bayang ya, nanti saya akan tempel di akun Instagram OSI Catatan Kehidupan. Dikirim tanggal 11 Januari, harinya Senin. Selamat siang Pak Hani, itu jam 14:10 WIB. Dan baru saya jawab di 14:55 WIB. Siang, dengan siapa? Lalu orang ini menyebutkan, saya Ria Pak, dari Jalan Gudian kilometer 5.5 Modinan Sleman, mau konfirmasi perihal kewajiban Pak Hani yang belum selesai saat ini
bagaimana kelanjutannya ya Pak? Itu dijawab oleh dia jam 14.58 WIB. Dan karena awal mulanya dia tidak menyebutkan dari bank mana, hanya menyebutkan dari sebuah jalan Godean kilometer 55, saya tidak berani spekulasi apakah ini bank BNI ataukah bank yang lainnya. Oleh karena itu saya ria Pak, dari jalan Godean kilometer 5.5 Modinan Sleman ini saya replay dari bank mana, dan dijawab oleh deskol ini, ya kebetulan saya dari penagihan kartu kreditnya Pak. Dan jawaban iya dari kebetulan saya dari penagihan kartu kreditnya ini, saya replay lagi, iya kartu kredit yang mana. Dan dijawab mohon maaf untuk kartu kredit BNI-nya Pak. Saya kejar lagi nomor BNI, kartu kredit BNI, karena nomor kartu kredit BNI-nya saya itu tidak hanya satu, nomor yang mana. Kemudian dia jawab nomor kartu. Saya kemudian jawab lagi, ya kalau bukan nomor kartu terus nomor apa? Kemudian mereka jawab nomor kartu 451249, kosongnya 4 kali 136495 atas nama Hani Tejo Wahyono. Kemudian saya tanyakan nominal tunggakannya berapa. Kemudian dijawab untuk total tagihan Rp 111.110.184. Dan kata-kata saya ria Pak dari Godean tadi, saya replay kelanjutannya belum bisa diselesaikan. Lalu deskol wanita ini melanjutkan chat, lalu bagaimana Pak ini penyelesaiannya kalau bekum bisa? Ketiknya bekum bisa. Ini tunggakan sudah lama, tidak ada pembayarannya. Dan kata-kata lalu bagaimana Pak ini penyelesaiannya kalau bekum bisa? Ini saya replay. Benar. Bagaimananya begini. Nanti kalau saya sudah ada uang yang saya sisihkan, saya akan mendatangi bank BNI terdekat di kota Solo untuk nego. Dan ketika saya menjawab itu, deskol wanita ini melanjutkan chat, kapan Pak kira-kira untuk bisa datang ke bank BNI-nya? Bisa dipastikan bulan ini begitu? Kalau di nanti-nanti ini, kapan Pak? Ini saja sudah 10 tahun yang lalu Pak. Kemudian balasan saya tadi, benar, bagaimananya begini. Nanti kalau saya sudah ada uang, saya akan datang ke BNI. Ini saya replay, saya tulis, baca ulang. Dan kemudian deskol wanita yang bernama Ria, mengaku bernama Ria ini mengatakan, sudah saya baca Pak. Iya, nantinya itu kapan Bapak? Akor bulan ini gitu? Ngetiknya hebat ya. Belum bekum, akhir akor. Kata-kata sudah saya baca Bapak, ya
nantinya itu kapan Bapak akor bulan ini gitu. Saya reply nanti, artinya tunggu kabar dari saya. Dan kemudian dijawab, hingga kapan pihak kami harus tunggu Pak? Ini saja sudah 10 tahun belum ada kejelasan loh Pak. Kemudian saya jawab, gitu juga gak apa-apa. Dan chat itu berakhir, tidak dibalas lagi. Terakhir dia membalas adalah 16.09 WIB. Saya balas 16.13 WIB. Sangat mudah kalau Anda tahu teknik. Kalau memang kondisinya belum bisa, kondisi finansialnya belum memungkinkan, ya jawab saja seenak yang Anda mau ungkapkan. Yang penting tidak kasar, tidak menjadi bumerang. Anda bisa diserang pelaporan tindak pidana Undang-Undang ITE, itu sudah selesai. Dan saya akan mulai menyetelkan seperti judul yang tadi, kolektor menyamar. Tapi penyamarannya ketahuan karena backsoundnya adalah segerombolan deskol yang sedang memaki-maki, membuli, melakukan pembodohan masyarakat. Sehingga itu segera saya ketahui. Dan saya meminta bayaran. Kalau mau konsultasi dengan saya, silahkan WA saya. Nanti saya kasih nomor rekeningnya. Dan setelah Anda transfer, Anda kirim bukti transfernya. Dan nanti mau konsultasi apa, saya akan berikan waktu untuk dia. Penelponannya terjadi tanggal 14 Desember 2023 dari nomor +622130417912. Dua kali penelponannya, pertama tanggal yang sama di 14 bulan 12 2023 15.26, dan yang kedua penelponannya di tanggal yang sama di jam 15.25 dulu, baru 15.26. Silahkan mendengarkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon izin Pak. Dari? Ya, ini Komang Solusi Indonesia ya Pak ya? Dari mana? Dari Andi Pak. Andi mana ya? Andi Jakarta. Iya, keperluannya? Iya. Halo. Keperluannya apa Pak? Ini Pak, ini kalau untuk Komang Solusi ini kan menangani ini ya masalah utang piutang ya. Utang piutang enggak, saya menangani hanya utang saja. Kenapa? Menangani hanya utang saja. Oh gitu, ini kalau konsul bisa Pak? Bisa, silakan. Gitu ya, ini kalau mau masuk gitu gimana Pak? Maksudnya ada apa gitu atau kita langsung datang gitu? Suara Anda berisik sekali, Anda bulan deskol ya? Ini kan menangani utang ya. Anda bulan deskol ya? Kenapa? Suara Anda berisik sekali. Iya, iya Anda segerombolan deskol. Mau konsultasi dengan saya? Kenapa? Oh, kenapa terus?
085100517473. Kalau sudah transfer nanti sudah kamu udah WA, saya kasih nomor rekening, kamu transfer, saya baru kasih kamu petunjuk ya. Bye bye. Hai, halo. Oke, dia mengaku bernama Andi dan ini ternyata dari Bank CTBC. Nanti saya jelaskan. Dia menelponnya kedua kalinya. Halo. Udah WA? Pak, udah WA belum? Belum, ini kan belum jelas tadi. Oh, kalau belum jelas ya sudah, saya nggak nanganin yang konsul Desko karena Desko itu adalah oposisi kita. WA dulu ya, bye bye. Oke, saya tantang Desko, Depko, kalau mau konsultasi dengan Omah Solusi Indonesia, kami pun siap. Tapi khusus Anda bayar. Anda bisa WA di 085100517473. Saya akan kirim nomor rekening yang harus Anda transferi. Biayanya untuk Deskol dan Depkol 5 juta rupiah per 1 jam. Saya ulangi supaya ini tidak bisa dipenggal-penggal kalimat ini. Untuk Depkol dan Deskol yang mau berkonsultasi dengan Omah Solusi Indonesia, per 1 jamnya bayar 5 juta rupiah. Jadi dalam 5 juta rupiah 1 jam itu Anda boleh memaki-maki, boleh membuli, boleh apapun yang intinya bisa memuaskan isi hati Anda, menambah akar kepahitan Anda, dan akhirnya menjadikan sebuah bibit penyakit di organ tubuh Anda, dan itu akan kami terima dengan sukacita. Dan ini ternyata Deskol ini juga menelpon mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Pak Albert. Silahkan mendengarkan. Halo. Halo, sore Pak. Sore. Ya, mohon izin Pak, ini betul Pak Omah Solusi Indonesia Pak? Betul, dari mana ini? Dari Wahyu Pak. Wahyu? Iya. Wahyu di mana? Jakarta Pak, Jakarta Timur. Oh, terus ada apa? Ini kalau konsultasi gimana ya Pak caranya? Permasalahannya apa
Oh iya, aku ya. Terus ngapain? Kolektor kenapa? Kena masalah kolektornya. Ya, ini kan atas nama Nur Hadi Mulia, ini kan informasinya kan masuk komunitas yang saya telepon untuk saat ini. Terus kenapa emang? Jadi beliau ini kan tidak mau direspon, jadi silakan langsung hubungi ke nomor ini. Tadi katanya situ punya masalah, bocoran ke Nur Hadi Mulia. Gimana sih kamu kalau ada urusan sama Nur Hadi Mulia ya kan Pak Nur Hadi. Sedangkan Pak Nur Hadi ini kesini Pak. Alah, ngomong aja kamu tuh tadi enggak tadi permasalahannya kan kamu yang punya masalah. Kenapa sekarang Pak Nur Hadi? Berarti Ya kan Anda tadi tahu ini bagian dari. nah, berarti ya kamu nyaru untuk apa DPRD nih? Kenapa? Bawa nama bang lain loh. Kenapa? Kenapa? Udahlah, nggak usah kenapa. Lucu. Ya kamu tinggal tonton aja deh, ya video-videonya dan nonton, ya kan? Ya udah itu aja kamu tonton tiap hari, cukup dan pencerahan. Kasihan Pak Hadi Mulia. Kenapa kasihan? Kamu yang kasihan sama Pak Nur kan? Pak Nurnya happy aja. Happy. Ya kan? Kamunya yang kasihan kali. Tak tahu happy-nya gimana? Taunya happy dari Pak. Ya itu buktinya kan, kamu telepon masih ngangkat, nggak ada rasa takut, berarti kan masih happy dong. Tapi malu deh, motor kolektor ngaku-ngakunya mau jadi orangnya ketahuan lagi. Malunya di mana tuh ya mukanya tuh? Taunya gimana kalau Pak Nur ini happy itu taunya dari mana? Ya dari nada-nada bicaranya lah. Memang tahu Pak Hadi Mulia sering dihubungi. Tahu dong. Berarti satu ini ya dong. Oh iyalah pastinya. Kenapa? Enggak. Mau gabung nggak? Gabung aja tapi janganlah. Kamu kan udah pasti udah lebih jago lah, ya kan? Nggak malu toh nyamar jadi orang itu nggak malu ya? Malunya kenapa? Malu itu hak orang lain yang harusnya dibayarkan. Itu tidak dibayarkan atau korbannya. Hak siapa? Hak kamu nggak dapat komisi atau hak orang lain yang mana? Masalah komisi mah kecil. Oh, komisi kecil? Yakin? Doamu lo ya. Ya wes, nggak apa-apa. Terus? Ya, ini kan ini biar ada penyelesaian. Ini yang saya hubungi ini kan yang di Jalan Kabil Mawar kan. Kenapa? Ya, nanti dari tim kami di sana boleh. Oh silakan, nggak apa-apa. Rame-rame juga nggak apa-apa, no problem. Ya? Boleh Di ya. BS aja, ngaku-ngaku dari yang mana. Ini malu-malu kan nyebutin nama lagi. Wah, siapa? Ketemunya dengan siapa nanti Pak? Ya dengan saya lah. Dengan siapa? Yang kamu telepon siapa? Kamu telepon nggak tahu namanya. Tapi saya hanya ditulis Oma Solusi Indonesia. Ya udah kamu cari tahu lah. Masa kamu telepon nggak tahu namanya? Aneh kamu. Katanya tadi dari Pak Hadi Nur Hadi, dari temannya. Sekarang ngaku-ngaku bilangnya nggak tahu namanya yang tubuh. Gimana? Enaknya jam berapa nih kalau Jam berapa aja sesuai dengan aturan yang berlaku ya. buka mulai dari Ya silakan aja kamu lihat lah itu kamu satu dia ngelihat tuh. Aneh BS aja ngaku-ngaku dari TV. Alah. bisa ya, besok ya. Iya, silakan, monggo. Tapi Pak Nurya ada nggak nih kalau kita ini Pak Nurya ada? Ya kamu cari ke Pak Nur lah, pengen nanya ke saya, tanya ke Pak Nur lah, nomornya tahu kok ya. Aneh lah. Karena dia tahu kalau Pak Nur Lah kamu yang dihubungin dia siapa? Memang saya saudaranya juga bukan. Ya kamu lah tanya dia lah. Itu kan privasinya dia mau di mana? Dia mau di Jakarta, dia mau kamu tadi di Bogor, dia hubungin ke Bogor lah. gampang. Pak Hadi ini kan ke sini, rekomendasinya kan ke nomor ini. Nah yang saya kan ada Pak Nur lah, nanya ke saya. Memang saya siapa kan dua orang yang berbeda. Kamu tanya ke Pak Nur, dia tanya ke kamu lah. Nurya kan berlindung ke sini. Ya kamu tanya ke Pak Nur lah.
atau siapa atau di siapa tuh yang lainnya di Ipan atau siapa kemarin lah. Ya makanya kalau misalkan saya datang, tolonglah disediakan waktu lah. Saya tadi ngomongin bulat saya ke situ. Udah dibilangin dari tadi saya ada bulat aja ngomongnya kalau. Ya lanjut besok ya. Iya, monggo sini kirim aja sini ke saya. Nanti saya telo. Boleh ya. Nah ya, oke ya. Nanti kita video call kalian biar tahu kayak gimana sini, biar nggak salah orang nanti. Ntar yang pagi Nur hanya salah orang kan. Kita WA sekalian apa video call sekalian. Oke, tunggu ya. Nanti bertiga ya. Nanti video call juga dengan Pak Nurnya. Ayo, kita video call ya. Ya, oke ya. Sekarang ya. Ya. Sini mak. Ini boy, kirim. Bertiga ya. Kirim boy. Ya, selamat malam. Emen lu. Ya. Emen nyamar. Baru kali ini saya ketemu cowok tuh yang modelan kayak begini. Emang gitu ya kerjaannya ya. Kerjaannya saking salutnya, saking takutnya, pengesetnya gitu ya. Gak berani jadi dirinya sendiri, gak berani ya. Kan saya mau ketemu, gimana takut gimana? Ya udah buktiin aja, besok saya tunggu. Alamatnya kamu sudah tahu. Asal kamu tahu ya yang mencari siapa, jangan salah cari nanti. Karena kan Pak Nurnya kan berlindung ke sini. Ya monggo, silahkan. Oke ya. Kalau kita buka sama Udah, nggak usah banyak ngomong ah. Udah, ini buktiin aja, besok saya tunggu. Awas ya, besok nggak datang. silakan. Silahkan, ya iyalah saya persilahkan kamu datang kok. Kalau jawab saya suruh. Lucu. Ya kalau sudah sampai ya. Iya boy, ayo boy. Siap. Ya, yang banyak, datangnya aja semua. Ini, kan biasanya patungan tuh nyalinya. Patungan gimana? Udah. Pokoknya kita saya tunggu lah. Ya. Udah belum? Udah nih. Udah, saya mau lanjut makan ya. Kamu ngomong lagi. Nanti kalau sudah selesai, kamu tutup ya. Oke boy. Bye boy. Oke. Dimatikan. Asik ya. Dengan adanya Oma Solusi Indonesia, Oma Solusi Indonesia Foundation, Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, Oma Solusi Indonesia Studio Jambi, dan 2 mentor lainnya, kita semua berenam telah membuat efek ada desko yang stres, omongannya ngelantur, kiri kanan tidak ada arah tujuan. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk bagi para debitur yang saat ini sedang macet, sedang menunggak karena kondisi finansial Anda yang sedang murat-marit, untuk bergabung di Oma Solusi Indonesia, keluarga besar Oma Solusi Indonesia. Buatlah kartu member ini, dan setelah itu Anda akan, kata orang yang menyamar, bisa berlindung dengan gratis dan nyaman. Jangan sampai Anda malah melakukan tindakan yang salah. Dan saya sangat prihatin, video ini saya buat pagi-pagi karena keprihatinan saya adanya berita yang berada di kota Malang, 3 nyawa orang melayang hanya karena diteror oleh oknum depkol atau deskol akibat terlilit hutang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan pernah letih dalam menghadapi kehidupan ini, dan selalulah ingat bahwa hukum hutang itu adalah perdata. Tidak mungkin Anda bisa dibawa di kepolisian, tidak mungkin Anda bisa menjadi perkara. Dan satu hal yang
jauh lebih dari itu. Matikan gengsi Anda ketika memang Anda saat ini sedang tidak baik-baik saja. Anda tidak boleh ada penyangkalan, Anda tidak boleh denial, Anda harus mawas diri, merenung bahwa saatnya untuk bangkit. Saatnya untuk optimis, bukan malah pesimis, bahkan stres, depresi, dan bunuh diri. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.